Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 209, mengontrol sepenuhnya. Sejak era kuno berakhir, muncul sejumlah alam rahasia berupa gua peninggalan kuno dalam puluhan ribu tahun belakangan. Sejumlah orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan besar dan berdiri kokoh di puncak dunia bela diri karena mendapatkan harta karun atau warisan dalam situs-situs peninggalan era kuno tersebut. Dari sekian banyak peninggalan yang ditemukan, pusaka warisan para ahli kuno menduduki posisi terpenting. Bagi sejumlah penguasa di suatu daerah, pusaka warisan seperti ini jauh lebih penting daripada yang lainnya. Pusaka warisan tingkat atas memungkinkan suatu keluarga bangsawan atau sekte untuk berjaya berabad-abad dan melahirkan master bela diri yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini, mereka semua tergiur. Apakah Wei Haoran memiliki kemampuan yang cukup untuk memecahkan formasi pertahanan pondok ini? Master formasi bisa memecahkan formasi apabila menguasai prinsip formasinya. Jika tidak, dia hanya bisa mematahkan formasi dengan formasi yang lain. Wei Haoran mengeluarkan 6 buah bendera formasi kuno sekali lagi. Keenam bendera formasi mengalami sedikit kerusakan saat membongkar formasi larang terbang sebelumnya. Wei Haoran membelai bendera formasinya dengan raut wajah yang sakit hati. Pada saat Wei Haoran sedang mempelajari cara untuk memecahkan formasi, Luo Xiu justru memiliki firasat bahwa dirinya bisa menerobos tirai cahaya formasi tersebut dan masuk ke dalam pondok jerami apabila tangannya menggenggam manik hitam tersebut. Wei Haoran menelaah cukup lama, lalu baru mulai memasang bendera formasi. Keenam bendera formasi digunakan sebagai patokan utama, lalu dia mengeluarkan 81 bendera lagi dan baru menyelesaikan pemasangan formasi 2 hari kemudian. Tingkat formasi ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa mengendalikannya sendirian. Aku ingin kalian membantuku dengan vital sejati. Wei Haoran menyeka keringat di keningnya setelah menyelesaikan pemasangan formasi, lalu berkata kepada penguasa bela diri Yuan Cheng dan yang lainnya. Semua penguasa bela diri yang hadir tidak keberatan dan ramai-ramai maju untuk memasukkan vital sejati masing-masing ke dalam bendera formasi tersebut sesuai permintaan Wei Haoran. Semua bendera formasi memancarkan cahaya yang gemerlap setelah dimasukkan vital sejati serta memanifestasikan aksara jimat yang rumit. Setiap aksara jimat terbentuk dari pola formasi sehingga disebut jimat formasi. Setiap jimat formasi memiliki hubungan dan padanan dengan jimat formasi lain sehingga menimbulkan suara benturan yang keras dan mengandung misteri yang mendalam. Akibatnya, formasi tersebut bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, 81 bendera formasi biasa dan 6 bendera formasi kuno diaktifkan dan memanifestasikan ratusan jimat formasi. Lalu, terjadi benturan keras dengan formasi pertahanan pondok jerami tersebut. Setengah jam berlalu, cahaya ratusan jimat formasi tersebut makin lama makin meredup. Sementara itu, tirai hitam kemasan yang terbentuk oleh formasi pertahanan kuno mulai berguncang hebat. Semua orang menunjukkan sikap penuh pengharapan setelah melihat adegan ini, seakan-akan mereka sudah melihat harapan untuk memecahkan formasi pertahanan kuno tersebut. Hanya Luo Xiu yang mencibir dalam hatinya karena keadaan demikian bukan menandakan formasi pertahanan kuno itu akan terpecahkan. Akan tetapi, ini adalah gejala awal kekuatan formasi tersebut akan meledak. Wei Haoran segera menyadari hal ini juga, raut wajahnya berubah drastis. Cepat mundur, para penguasa bela diri sontak terperanjat setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera menarik vital sejati masing-masing dan bergegas mundur. Dar, tirai cahaya hitam kemasan dari formasi pertahanan kuno tersebut tiba-tiba meletuskan energi yang dahsyat dan mengerikan. Energi yang kuat menyapu ke segala arah. Bendera formasi yang dipasang Wei Haoran langsung hancur berantakan. Dalam sekejap, para penguasa bela diri yang berada di sekitarnya juga terpelanting akibat gelombang energi tersebut. 6 bendera formasi kuno dan 81 bendera formasi peringkat ke-6 yang tak ternilai harganya hancur semuanya dan menjadi barang rongsokan. Penampilan Wei Haoran tampak kacau dan tatapannya hampa. Hanya ada 2 kata yang bergema dalam benaknya, yaitu rugi besar. Ke-6 bendera kuno tersebut tak ternilai harganya, sedangkan 81 bendera formasi peringkat menengah ke-6 itu juga mahal sekali. Tidak ada masalah apabila dia bisa membongkar formasi tersebut. Jika ada harta warisan di dalam pondok itu, salah satu pusaka warisan sudah cukup menggantikan kerugiannya. Namun, kenyataannya adalah formasi itu belum terbuka dan seluruh bendera formasi miliknya malah rusak semuanya. Semua penguasa bela diri merasa tertekan.
Mereka memang telah menduga akan terjadi kegagalan. Namun, semua orang tetap sulit menerima kenyataan ini ketika usaha mereka benar-benar gagal. Di mana Luo Xiu? Penguasa bela diri Yuan Cheng tiba-tiba mengerutkan alisnya sembari melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak Luo Xiu. Ketika para penguasa bela diri sedang bekerja sama untuk memecahkan formasi tadi, dia melihat Luo Xiu masih berdiri di tempat yang tidak jauh. Namun, saat ini Luo Xiu menghilang. Apakah anak ini terkena ledakan kekuatan formasi tersebut? Selain penguasa bela diri Yuan Cheng, para penguasa bela diri yang lain sama sekali tidak memperhatikan Luo Xiu yang menghilang. Semua orang sedang fokus memikirkan formasi kuno tersebut. Wei Haoran tampak tidak rela dan terus berjongkok di depan tirai cahaya hitam kemasan itu untuk menemukan solusi. Kawasan istana ini sangat luas, masih ada beberapa tempat yang belum kita jelajahi. Sepertinya formasi tidak akan terpecahkan dalam waktu singkat. Sebaiknya kita mencari peluang yang lain. Beberapa penguasa bela diri yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah mulai goyah. Walaupun formasi ini terpecahkan, kemungkinan besar mereka juga tidak akan kebagian pusaka warisan di dalam pondok tersebut. Di mana Luo Xiu? Jangan-jangan saat kita sedang berusaha untuk memecahkan formasi tadi, dia diam-diam menyelinap ke tempat lain untuk mencari pusaka warisan. Tepat pada saat ini, seseorang menyadari Luo Xiu menghilang, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Hanya tokoh keluarga Su Jingnian, yang menunjukkan ekspresi yang curiga. Dia selalu merasa Luo Xiu sangat misterius. Anak ini tidak mungkin datang ke sini bersama para penguasa bela diri tanpa suatu alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Su Jingnian bisa memikirkan hal ini, begitu juga beberapa penguasa bela diri yang lain. Mereka mulai merasa curiga. Fan Tide mencibir dalam hatinya dan mengirimkan suaranya melalui indera spiritual kepada seorang penguasa bela diri di belakangnya. Temukan Luo Xiu, segera bereskan dia dan jangan meninggalkan jejak. Penguasa bela diri ini adalah tokoh keluarga Lu, salah satu dari 10 keluarga terhebat di negara bagian Tanah Langit. Mereka berafiliasi dengan keluarga kerajaan Fan. Tokoh keluarga Lu itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk melacak keberadaan Luo Xiu. Beberapa penguasa bela diri telah berpencar untuk mencari pusaka. Hanya Wei Haoran, penguasa bela diri Yuan Cheng, Fan Tide, dan sejumlah kecil penguasa bela diri masih berdiri di sekitar pondok jerami tersebut. Mereka belum menyerah. Luo Xiu memang memiliki bakat yang mumpuni. Penguasa bela diri Yuan Cheng juga sangat mengapresiasinya. Meski begitu, dia lebih berharap mendapatkan pusaka warisan para ahli kuno daripada mencari Luo Xiu. Selain itu, dia sudah memperingatkan Luo Xiu untuk tidak berpisah terlalu jauh darinya. Ternyata anak ini tidak mendengarkan nasihatnya. Apabila sesuatu menimpa Luo Xiu, itu akan menjadi kesalahannya sendiri. Penguasa bela diri Yuan Cheng langsung mengabaikannya setelah berpikir demikian. Dia segera berbalik untuk melihat Wei Haoran. Apakah kamu mempunyai cara lain untuk memecahkan formasi ini? Wei Haoran menggeleng sambil tersenyum pahit. Aku menduga formasi pertahanan ini adalah formasi tingkat ke-9 yang tertinggi. Formasi ini memang mengalami sedikit kerusakan setelah puluhan ribu tahun berlalu. Tapi aku yang hanya seorang master formasi tingkat 6 sama sekali tidak mampu memecahkannya. Walaupun gagal memecahkannya, aku justru merasakan formasi pertahanan ini memiliki kekurangan akibat termakan waktu. Asalkan bisa menemukan tempat kekurangan tersebut, masih ada harapan untuk memecahkannya, ucap Wei Haoran sambil menggertakkan gigi. Bagaimanapun, istana ini adalah tempat kultivasi yang dibangun oleh seorang kaisar bela diri yang super kuat. Kendati formasi pertahanan pondok jerami ini tidak bisa dipecahkan, mereka tetap dapat menemukan sejumlah pusaka warisan yang lumayan bagus di tempat lain. Saat ini, Luo Xiu sudah kembali dengan rute yang sama ketika mereka datang. Dia menemukan altar yang memiliki ukiran pola formasi tersebut. Berdasarkan penginderaan manik hitam, Luo Xiu sudah hampir meyakini bahwa istana berwarna hitam ini senyawa dengan gunung emas hitam kegelapan dan seluruh gua dunia kecil. Manik hitam tersebut memiliki fungsi penting di dalamnya. Apabila gua dunia kecil ini diibaratkan sebagai gembok besar, manik hitam ini adalah kunci untuk membuka gembok tersebut. Meski demikian, semua ini hanyalah dugaan Luo Xiu berdasarkan sejumlah jejak dan petunjuk yang ditemukannya. Dia sendiri belum bisa memastikan apakah manik hitam ini benar-benar bisa membuat dirinya mengendalikan tempat ini. Semua harus dicoba, kalau tidak, aku sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam rombongan penguasa bela diri itu. Luo Xiu mengeluarkan manik hitam dari cincin penyimpanan, lalu dia melompat dan mendarat di atas altar tersebut. Pada saat ini, manik hitam itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya hitam yang misterius. Sepertinya, manik itu ingin melepaskan diri dari tangan Luo Xiu dan menyatu dengan altar di bawah kakinya. Suara berdesir, Luo Xiu melepaskan genggamannya,
manik hitam langsung memelesat dan jatuh ke dalam alur bundar yang berada di tengah altar tersebut. Alur ini adalah titik pusat di mana semua pola formasi bermuara. Manik hitam tersebut jatuh ke dalam alur yang ukurannya cocok dengannya. Keduanya terlihat seperti senyawa dan tidak ada celah sedikit pun. Ini adalah ketika manik hitam menyatu dengan alur tersebut, seketika sebuah peta muncul dalam pikiran Luo Xiu. Peta ini menggambarkan seluruh kawasan gua dunia kecil ini. Ada puncak gunung dan istana terapung di tengah peta ini. Ada juga titik-titik cahaya dengan ukuran berbeda-beda yang menandakan posisi setiap kultivator seni bela diri yang memasuki gua dunia kecil ini. Pada saat ini, Luo Xiu bisa merasa energi setiap kultivator seni bela diri di dalam gua dunia kecil dengan jelas, baik yang berjarak ribuan kilometer maupun yang berada di sekitarnya. Luo Xiu memusatkan pikirannya sehingga bisa merasakan energi Yan Yueyu dan Long Ming yang berada di dalam hutan berjarak 1.500 km dari Gunung Emas Hitam Kegelapan. Yan Yueyu masih koma dan Long Ming menjaga di sisinya. Kemudian, sudut pandangnya berpindah lagi. Dia melihat penguasa bela diri Yuan Cheng dan beberapa orang lain masih berkumpul di sekitar pondok jerami tersebut. Wei Haoran terus menggunakan segel teknik formasi untuk menelaah cara pemecahan formasi tersebut. Matanya terlihat memerah. Semua terlihat sangat jelas. Mata Luo Xiu berbinar-binar. Dia tidak menyangka manik hitam tersebut ternyata memberinya kejutan sebesar ini. Selain kemampuan untuk memantau, dia sepertinya juga dapat mengendalikan seluruh pembatasan formasi yang berada dalam gua dunia kecil ini dengan pikirannya sendiri. Sejumlah pembatasan formasi berfungsi dengan sendirinya, misalnya formasi larang terbang dan formasi pertahanan di pondok jerami tersebut. Kebanyakan formasi berada dalam kondisi tidak aktif. Gua tempat kultivasi yang dibangun oleh master di era kuno tentu sangat kokoh dan kuat. Hal ini bisa memastikan mereka tidak akan diganggu orang lain atau diserang musuh saat mereka sedang melakukan kultivasi. Berkat manik hitam, Luo Xiu telah mengontrol gua dunia kecil ini sepenuhnya dan menjadi tuan rumah tempat ini. Luo Xiu, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, terdengar suara bentakan yang menyeramkan. Luo Xiu mendongak dan melihat seorang pria tua yang mengenakan jubah hijau sedang menatapnya tanpa ekspresi. Dia berdiri belasan meter dari Luo Xiu. Luo Xiu langsung mengenali pria tua itu setelah melihat sekilas. Dia adalah tokoh keluarga Lu, salah satu dari 10 keluarga terhebat di negara bagian Tanah Langit. Dia adalah seorang penguasa bela diri tingkat pertama.